Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video ini saya mau mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari video saya sebelumnya. Yang mana di video sebelumnya banyak yang bertanya bagaimana cara mengakses mikrotik tanpa menggunakan switch. Namun sebelumnya teman-teman, ini di hadapan teman-teman saya sudah buka Winbox. Di sini teman-teman bisa lihat router A dan router B ini terbaca. Jadi kita tinggal klik MAC address atau IP address-nya, maka kita akan bisa login ke router A atau router B. Namun untuk kondisi saat ini yang bisa teman-teman lihat, ini posisinya saya terkoneksi ke switch teman-teman. Jadi di video lanjutan ini akan saya buatkan tutorial bagaimana caranya mengakses router A dan router B namun tanpa menggunakan switch. Artinya nanti teman-teman laptop ini atau komputer yang digunakan untuk konfigurasi akan tersambung berarti ke port 2. Tersambung ke port 2 di router A. Namun hasil akhirnya nantinya tetap bisa ngeremote baik router A ataupun router B. Nah, solusinya nanti saya itu akan menggunakan fitur yang namanya Roamon teman-teman. Namun supaya si Roamon ini bisa berfungsi, nanti kita harus ada tambahan konfigurasi teman-teman. Nanti kita akan mengaktifkan EOIP. Sehingga dengan mengaktifkan EOIP, kemudian nanti secara meskipun secara fisik antara router 1 router 2 tidak langsung berhubungan, namun nanti dengan EOIP kita seolah-olah si router 1 atau router A dengan router B seolah-olah mereka saling terkoneksi teman-teman. Itu yang akan kita konfigurasi. Oke teman-teman, nah ini kondisinya saya menggunakan switch terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman nanti tidak menggunakan switch, berarti teman-teman langsung masuknya ke port 2 atau masuk ke port bebas sih sebetulnya, mau port 2 port 3 bisa, yang penting nanti ngaksesnya lewat MAC address. Nah di sini saya akan contohin ke teman-teman bagaimana cara konfigurasi EOIP-nya. Sekarang kita akan konfigurasi EOIP di router A dan di router B. Sekarang kita masuk dulu ke router A, teman-teman. Oke, ini udah masuk ke router A. Kemudian kita masuk juga ke router B. Nanti akan kita praktekkan juga ketika kita sudah tersambung ke port 2 yang ada di router A ya teman-teman. Oke, sekarang kita setting dulu. Cara mengaktifkan EOIP itu caranya simple sebetulnya teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke interface. Nah, ini ke interface. Kemudian jangan lupa teman-teman juga masuk ke IP address dulu untuk melihat nanti IP-nya yang akan dijadikan point to point. Ini juga sama di router B ya teman, interface. Oke, caranya gampang. Yang akan kita jadikan IP yang akan kita jadikan untuk point to point itu IP yang dari Ether 1 teman-teman. Di sini IP dari Ether 1 atau dari internet yang ini. Di router A ini dapat IP 10.110.1.3, sedangkan di router B itu dapat IP 10.110.1.4. Jadi nanti kita pasang IP ini, misalkan IP 1.3 dipasang di untuk remote address-nya si router B. Oke, langsung aja teman-teman masuk ke interface yang ini ya. Kemudian di sini di tanda tambah, kemudian klik yang EOIP tunnel. Untuk namanya bebas sebetulnya teman-teman, bisa bebas ya, IP 1 contoh seperti ini ya. Nah yang ini teman-teman, untuk lokal ini masukkan IP yang dari address 1 yang ada di router masing-masing.
Misalkan kita ini sekarang di router A, berarti masukkan 10.110.1.3, 10.110.1.3. Ini sesuaikan ya dengan IP address router teman-teman yang dikasih oleh internet atau oleh ISP. Kemudian untuk remote addressnya ini kita masukkan IP address 1 router sebelah atau router B. Yang berarti yang ini ya 10.110.1.4, 10.110.1.4. Tunnel ID-nya kita buat 1 teman-teman. Nah nanti gini, misalkan di tunnel ID-nya di sini 1, maka di router B-nya juga harus 1. Oke, kita offline. Dah ya, belum jalan karena di router B belum kita config. Sekarang kita config yang router B. Caranya sama, EO IP tunnel di sininya EO IP misalkan strip 1. Untuk penamaan bebas ya teman-teman, sesuaikan saja. Untuk lokal berarti masukkan yang ini 10.110.1.4, 10.110.1.4. Dan untuk remote-nya masukkan IP address 1 router tetangga atau router A. Berarti 10.110.1.3. dibalik aja yang teman-teman ya. Nih. Dibalik ya. Untuk tunnel ID-nya sama 1. Kalau sudah di apply. Kemudian teman-teman lihat, jika flag-nya sudah R artinya running. Nih ya, di EOIP ini udah running, yang ini juga udah running. Artinya secara logikal router A dengan router B itu sudah terkoneksi atau ada kabel yang menghubungkan antara router A dan router B. Meskipun kan secara fisik tidak ada ya kabel yang menyambungkan antara router 1 dengan router 2, ada juga lewat perantara. Jadi masuknya ke switch dulu, seperti itu teman-teman. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ulas sedikit. Ada yang nanya juga gini, kenapa ya katanya padahal sama-sama terkoneksi ke switch, tapi kok nggak bisa akses katanya ke router B. Misalnya kita dari router A kok nggak bisa akses ke router B. Kenapa teman-teman? Karena gini sih kalau menurut saya ya. Karena di router A itu tidak ada default route-nya. Tidak ada default route yang ke internet, tapi default route-nya ke B dulu. Nah ini belum saya ulik juga. Nanti deh kalau memang nanti saya ada waktu mau saya coba ulik juga kenapa sih kok bisa seperti ini gitu ya. Nah namun kemarin saya ambil cara cepat aja sih supaya memudahkan teman-teman. Jadi saya pakai yang namanya EOIP ini. Ternyata setelah saya coba-coba dengan menggunakan EOIP ini juga bisa teman-teman. Meskipun teman-teman tidak ada switch tambahan untuk konfigurasi. Jadi artinya gini, dari internet itu langsung masuk ke router 1, kemudian dari internet juga masuk ke router 2. Kalau saat ini kan dari internet masuk dulu ke switch, dari switch baru masuk ke router 1, router 2, atau router A, router B. Cuman ya gitu teman-teman, kendalanya kita tidak bisa melakukan remote ketika kita berada di salah satunya. Oke teman-teman, ini kita udah bisa nih, udah mengaktifkan EOIP ya, baik di router 1 ataupun di router A ataupun di router B. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa kita harus mengaktifkan salah satu service yang ada di Mikrotik, namanya Romon. Teman-teman masuk ke tools, kemudian pilih Romon. Nah ini jangan lupa di enable kan, kemudian masukkan secretnya, bebas ya, tapi harus sama nanti. Di sini saya pakai secretnya UKK 2025, play oke. Dan begitu juga dengan yang di router B, enable UKK 2025, apply oke. Nah ini harusnya ketika nanti teman-teman connect ke port 2 di router A itu udah bisa nge-remote router B dengan cara nanti menggunakan fitur Romon itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan coba copot. Ini kan saya masih tersambung melalui switch terlebih dahulu. Nah sekarang akan saya coba langsung masuk ke port 2. Oke teman-teman, sekarang
untuk portnya sudah saya pindahkan. Saat ini saya sudah tersambung ke port 2 di router A ya teman-teman. Nah, ini untuk IP-nya sudah saya setting secara manual. Ini IP-nya dari router 2, berarti dari router 2 itu IP yang ke arah LAN. IP-nya 192.210.10 dan saya pakai titik 10 ujungnya ini teman-teman. 192.210.10. Oke, dan hasilnya ini sudah terkoneksi ke internet. Sekarang kita akan coba akses router. Kita akan coba remote router B ya teman-teman, karena kan kita posisinya ada di router A. Oke teman-teman, di sini tetap ya yang terbaca di neighbor itu hanya router A. Nah tadi sebelumnya kita kan udah melakukan konfigurasi, kita sudah mengaktifkan EOIP di router A dan di router B. Kemudian kita juga sudah mengaktifkan untuk supaya si router B itu bisa di remote dari router A, itu kita sudah mengaktifkan yang namanya fitur Roamon. Nah sekarang kita akan coba praktek cara mengakses router tetangga dengan fitur Roamon. Caranya gini teman-teman, klik di MAC address atau di IP address boleh ya teman-teman. Coba yang di MAC address, kemudian karena saya udah pakai passwordnya 123. Nah teman-teman klik yang connect to Roamon ini teman-teman. Oke, nah bisa teman-teman lihat saat ini si router B sudah bisa di remote dari router A. Jadi artinya gini, meskipun secara fisik kita tidak terkoneksi ke router B, namun karena tadi kita sudah membuat link logical, yaitu kita buat EOIP di router A dan router B, jadi seolah-olah si dua router ini ada kabel yang menghubungkan. Jadi ketika kita terkoneksi ke router A, saat ini kita bisa meremote si router B. Oke, jadi tinggal klik MAC address-nya ya, tinggal connect teman-teman. Maka kita akan masuk ke router B tuh. Terus gimana kalau mau router A? Ya udah tinggal disconnect, kemudian neighbor. Nah ini yang A-nya, kita remote, tetap bisa dua-duanya. Tuh jalan, yang B jalan, yang A jalan. Jadi ini teman-teman. Namun kan gini teman-teman ya, pasti teman-teman itu kepinginnya bisa ngeakses router A dan router B itu kan ketika di awal-awal ketika sebelum nyeting proxy dan lain sebagainya. Gampang teman-teman. Jadi di awal ketika teman-teman sudah melakukan ini tipsnya ya, setelah teman-teman melakukan mengatur DHCP client berarti untuk WAN-nya, ketika teman-teman sudah mengaktifkan DHCP client di router A dan router B, langsung aja teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah punya ini nih, udah punya istilahnya address yang terkoneksi ke internet, ya udah langsung aja, karena kan kita butuh ininya ya. Jadi karena si router A dan router B itu kan satu segmen di IP-nya, karena ngambilnya dari satu switch yang sama kayak gitu teman-teman. Kita sebenarnya butuh ininya aja nih. Jadi point to point antara router A dan router B itu menggunakan IP yang dari switch. Tuh kan bisa teman-teman lihat di router B dia IP-nya 10.111.1.1/25. Yang di router A 10.111.1.3/25. Jadi artinya IP address 1 di router A dengan IP address 1 di router B itu sama, satu segmen karena ngambilnya dari satu switch yang sama. Nah inilah yang kita jadikan IP untuk point to point di EOIP yang ini teman-teman, yang tadi kita buat ya. Tuh. Jadi di router A lokalnya yang masukkan IP address di address 1, untuk remote-nya masukkan IP address di address 1 router B. Begitu juga sebaliknya. Nah yang ini. Tuh, jadi sama teman-teman. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Ini jadi video untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait gimana caranya mengakses router A dan router B tanpa menggunakan switch tambahan. Caranya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa membantu buat teman-teman. Jangan lupa bantu saya, dukung saya dengan like, share, dan bantu subscribe juga
mudah-mudahan saya kedepannya diberikan selalu senantiasa diberikan kesehatan. Saya berencana mau buat video-video yang lain. Mudah-mudahan nanti dari video yang saya buat itu ya ada manfaat buat teman-teman dan bisa jadi referensi. Ya saya berharap sih itu akan jadi amal jariah buat saya sendiri. Demikian teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.